Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara, bertemu kembali bersama kami, Markombur. Tajuk hari ini kita membahas masalah peran mahasiswa dalam sukseskan pemilihan umum. Ini luar biasa, artinya kenapa? Semua punya peran, masyarakat punya peran, baik yang penting 18 tahun ke atas semua boleh menjadi peran dan peserta. Cuman, ada kata cuman, sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa perannya sangat penting. Sejauh mana peran mahasiswa tersebut nanti kita tanyakan. Ya, tentu saya tidak sendiri. Di sini ada kata orang bilang, kalau gelati si burung gelati hinggap terbang tinggi di batang manggis. Saya tidak sendiri, tapi ditemani seorang wanita cantik. Sudahlah cantik, orangnya manis. Siapa dia? Azifa. Jadi tak usah aku bikin namanya lengkap, nanti salah pula makna. Aku kasih namanya lengkap, kalian cari pula tanggal lahir, kalian baca-baca jadi tertarik. Udah jadi biodata nggak sih? Ya, silakan Ziva. Apa? Baik, dan hari ini senang sekali ya saya menyapa pemirsa dulu. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ziva Zahdias menemani Bang Munir hari ini. Pastinya di Markombur ya Bang Munir? Jelas. Betul sekali, dan tadi sudah di-spill sama Bang Munir apa sih topik kita yang hari ini akan kita bahas, dan tentunya ini adalah topik menarik. Kenapa? Karena nanti pemilu 2024 akan digelar secara serentak dan ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, dan pastinya kita sebagai pemuda juga ikut andil, apalagi saat ini pemuda itu Bang Munir ada sekitar 55 sampai dengan 60% pemilih muda di masyarakat Indonesia, dan tentunya ini diharapkan bisa untuk menjadi pensukses ya untuk mendukung dan memilih siapakah pemimpin yang benar dan tepat untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan pastinya di sini kita akan bahas terkait dengan peran mahasiswa untuk mensukseskan pemilu 2024. Seperti apa? Nah, itu dia makanya bukan hanya Bang Munir dan Zizi di sini, ada narasumber yang akan kita hadirkan, dan siapa dia? Perkenalkan dulu Bang, silahkan. Yang tidak lain tidak bukan, kalau di pemerintahan ada senat, Betul. namanya DPD RI. Ya. Hari ini senat yang ini sangat berkompeten, artinya dia merupakan pimpinan daripada mahasiswa di kampus tertentu, yaitu Ahmad Dhani Lubis, Ketua Umum Senat Mahasiswa Unimed Medan atau Unimed Medan. Ini kalau dulu namanya IKIP, sekarang Unimed, artinya Universitas Negeri Medan. Nah, kemudian sampai saat ini kita juga masih menantikan, yaitu rekan kita termasuk adikku juga, Ramot, ini sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan. Sambil kita nantikan, gak usah ragu-ragu, gak usah bimbang-bimbang. Yang jelasnya kalau sudah katanya udah hadir. Ini langsung dia. terpantau di sana ada. Ini Ramon, luar biasa ya? artinya. Halo, apa kabar? Adinda, Silakan luar duduk. biasa ini hari. Uma. Wah, Inilah solidaritasnya membuktikan betul. anak muda itu tetap bersatu dimanapun dia berada. Dan pastinya tetap ya untuk bersama-sama. Salam komandonya itu yang bikin senang. Solidaritasnya itu benar-benar terjaga sekali. Apalagi nih kalau kita melihat, berarti ada gambaran nih Bang, untuk mensukseskan pemilu 2024 ini kelihatan ini bahwa seluruh mahasiswa bekerja sama dan tentunya punya satu visi dan misi untuk sukseskan hal ini. Karena kenapa? Peran dominan sukses tidaknya pemilu. Karena anak muda, generasi muda, dan jiwa muda, kautanya adalah lebih daripada 50%. Betul. Artinya kalau anak muda bekot semuanya, berarti di bawah 50% lah pemilu itu nanti kepesertaannya. Betul ya begitu ya adikku ya? Nah, jadi kita masuk kepada materi pertanyaan, apa yang kita tanyakan, Ji? Kita akan bertanya langsung, kita kupas kira-kira seperti apa. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan topik, saya juga pengen tahu nih. Ini kan di masing-masing universitas, di masing-masing kampus-kampus, ini kan biasanya ada yang tadi senat atau katakan namanya BEM atau kalau yang lain namanya juga ada PEMA dan lain-lain sebagainya yang memang ada di universitas-universitas. Nah, kira-kira nih, saya pengen tahu dong peran dari teman-teman ini mahasiswa, terutama ini kan mahasiswa dua-duanya ya. Kita juga pernah mahasiswa ya Bang Munir ya? Pernah, sampai sekarang mahasiswa. Oh, karena masih? kena, jangan bilang pernah. Oh gitu. Artinya usia berapapun boleh kita menjadi mahasiswa. Betul, setuju. Cuman harus tahu diri.
kita berikan kesempatan kepada yang muda-muda. Jangan pula awak yang tua-tua ndak Iya. ngobrok-ngobrok yang muda-muda ndak Iya, boleh. betul, Kan betul, gitu. betul. Apalagi kalau di kampung saya namanya kalau peran mahasiswa itu generasi muda adalah agent of change. Kalau di Iya. kampung saya bilangnya gitu, Bang. Kalau di kampung awak, sekarang kalau di kampung si Dani macam mana pula? Tapi bukan di iya. kampung, kampung kampus ya, kampung Iya, kampus. betul, betul, Macam betul. mana Adinda? Kira-kira seperti apa nih? Kita mulai dari Dani dulu ya, Bang ya. Ahmad ya. Iya. Ini saya kira tadi Ahmad Dhani ini beneran penyanyi, rupanya bukan. Nah, ini dia. Ahmad Dhani yang lain. Artinya Silakan. kalau sana kan, kalau kelapa, batang kelapa, Cakep. jangan tetap pakai lading. Kalau Ahmad Dhani yang Cakep. satu datangnya dari Jawa, ini datangnya dari Mandailing. Silakan. Harga lebih, silakan Dhani. Alhamdulillah. Ahmad. Baik, terima kasih atas kesempatannya Iya. mengundang saya di sini. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, saya Ahmad Dhani Lubis, Iya. Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan periode tahun 2023 gitu kan. Mungkin menambah perspektif juga gitu kan, kok banyak sekali gitu nama-nama di lembaga kemahasiswaan yang berbeda. Saya SEMA, ada di USUPEMA gitu kan. Jadi itu bisa dibilang kayak sirkulasi lah gitu. Dulu awal nama keorganisasian kampus itu dinamakan dulu DEMA gitu kan, DEMA. Baru lambat laut berubah lagi sekitar tahun 90-an menjadi namanya Senat gitu, Senat. Jadi bedanya di mana? Dulu DEMA itu hanya pimpinan-pimpinannya itu hanya fakultas saja. Tidak ada pimpinan universitasnya. Kepada Senat kita ada sistem universitasnya gitu kan. Baru masuk ke dari SEMA pindah kita ke BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Apa bedanya gitu kan? Di Senat Mahasiswa sendiri pimpinan ketua umumnya dipilih seperti bentuknya legislatif. Jadi perwakilan fakultas melakukan pemilihan gitu kan seperti calon legislatif, begitu naik terpilih sekitar 41 orang. 41 orang itulah yang berembuk siapa yang menjadi ketua umumnya gitu. Tapi kalau untuk di sistem BEM sendiri itu seperti memang pencalonan presiden, dua calon capres dan cawapresnya naik, siapa menang pemira itulah menjadi pimpinan untuk universitasnya sendiri gitu. Baik. Oh, mekanisme itu tahu banyak mekanisme pemilihan kita. Iya benar ya, Yang Bang ya. sekarang ini juga ya katakanlah agak-agak galau lah masyarakat. Iya. Terbuka atau tertutup ya kan, dikatup atau dikaka kan gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan adikku selaku generasi muda, katakanlah elit-elit muda, genre anak sekarang 2023 tentang mekanisme. Apakah kalian siap apapun itu hasilnya? Artinya apapun itu keputusan terbuka atau tertutup. Ini dia. Karena di sini perlu peran serta mahasiswa karena bukan saya memanasi. Suka tidak suka, kalian punya planning. Kalian punya masa depan. Kalian punya rencana untuk terbaik hasil pemilu ini. Pastinya. Silakan, kami mau dengar dulu yang apa ini. Mungkin kalau saya sih lebih senang ketika pemilu itu terbuka gitu kan. Karena ketika terbuka yang kita pilih itu adalah betulan personalnya gitu. Jadi kita lihat gagasan-gagasannya gitu. Tapi ketika dia tertutup, jadi nanti kita tidak tahu siapa yang bakal dinaikkan oleh elit-elit partai gitu kan. Apakah nanti ujung-ujungnya ada kepentingan di sana gitu kan. Jadi orang-orang bukan belaga gagasan akhirnya untuk menaikkan sana, namun belaga hal-hal lain. Itu yang harus kita hindari begitu. Maka kami mungkin mahasiswa sangat menginginkan memang gitu bahwasanya pemilu ini betulan secara terbuka, bukan lagi seperti tahun-tahun 90-an ke bawah itu tertutup gitu kan. Itu bisa dibilang sangat mengunci seseorang lah jadinya gitu. Jadi seseorang tergantung kepada pimpinan partai, elit-elit partai, bukan lagi kepada personnya, gagasannya gitu. Itu sih kalau mungkin pendapat dari saya. Baik, Oke. dalam hal ini mungkin seperti demokrasinya dipertanyakan Iya, ya seperti itu. Nah kita juga pengen tahu ya Bang Munir, kira-kira versinya Ramot apakah Karena setuju? kenapa? Kalau tadi kan kapasitas berbicara ya secara individu Betul. pribadi, kalau mewakili kapasitasnya Unimed kan gitu kan. Betul, betul. Kali ini kapasitasnya mau kita tengok apakah secara pribadi atau sekota Medan atas nama gerakan mahasiswa. Kita mau tahu lah tanyakan dulu sekarang kan. ya Bang Munir, silakan nih Ramot. Ya, pertama-tama aku mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul dalam diskusi peran pemuda dan mahasiswa dalam. Tapi sebentar di Ramot, jangan tegang kali, enjoy aja kita Iya, ya. iya. Tengok, Bukan, dia baru datang jadi kayak Bingung. ditunggu-tunggu banget Iya, kan. Wah iya. kok sebegitunya kita antusias untuk iya, menunggu Dek Ramot gitu Silakan, Bang lanjutkan. Munir. Baik. Apa tadi Pak? Ada sedikit masalah
Kendala di jalan peran tadi. peran mahasiswa ataupun kalau tadi kan skupnya Unimed. Iya. Artinya apakah secara individu pribadi atau memang atas nama kelembagaan, kita kan belum tahu. Sekarang kami mau bertanya, skupnya Kota Medan apakah adik secara estimasi pribadi atau memang skupnya Kota Medan selaku sekjen untuk menyampaikan kondisi dan teknis terbuka dan tertutup dan bagaimana pandangan awak? Nah ini dia. Ya, kalau untuk persoalan itu seperti ini Pak. Artinya kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia cabang Kota Medan DPC Gemeni Kota Medan per hari ini belum pernah secara resmi menyatakan sikap dari rapat pleno apakah kita dari Gemeni Kota Medan mendukung proporsional tertutup maupun terbuka. Karena sampai per hari ini sudah banyak isu antara MK akan memutuskan proporsional tertutup atau terbuka. Di sisi hal, ini harus butuh kajian dalam. Kita sudah sering melakukan proporsional terbuka, tetapi justru banyak juga anggota-anggota dewan yang berdasarkan, karena kita kan harus tahu Pak, kalau menjadi seorang caleg itu nggak perlu menjadi seorang kader partai. Iya. Nah, jadi kalau proporsional tertutup itu adalah ketika partai yang bisa memberikan orang-orang untuk duduk sebagai anggota legislatif. Tetapi disambung seperti yang saya sampaikan oleh Pak Pres, akan ada juga terjadi nepotisme yang baru di dalam pilihan itu. Kalau secara pribadi saya lebih mendukung proporsional terbuka karena mainnya kayak kita orang Medan Pak lebih cocok main fair. One Depan man, depan. one food kan gitu Ya, kan ada. one man one food. Jadi tapi kalau secara sikap cabang kita belum pernah secara resmi menyatakan itu. Tapi kalau untuk mengkaji lebih dalam, berdiskusi dengan kawan-kawan pengurus cabang yang lain, kita sering melakukan di grup WA secara online tentang bagaimana nanti, karena apa ya Pak, betul-betul sangat harus dibahas ini. Kalau sempat pilihan ini salah dan tidak menguntungkan kepada rakyat itu sendiri, yang dikorbankan adalah rakyat itu sendiri, justru peran kita nanti akan dipertanyakan di situ. Nah mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa. Jadi kalaupun ada penyampaian masih pribadi, artinya belum bisa secara organisasi karena organisasi belum menentukan sikap apapun itu. Apakah planning A atau planning B itu nanti. Tapi yang jelasnya apapun itu, bagaimanapun itu itulah keputusan yang harus kita patuhi bersama walaupun ada kekecewaan, kan begitu ya? Belum tentu juga sih Pak ya, kalau nggak sejalan sama kita. Artinya begitulah, artinya secara keputusan pemerintah dan undang-undang harus kita patuhi. Tapi walaupun kita kecewa tinggal kita kembali dapat mengeksekusinya atau tidak, kan itu kembali ke sana. Itu pun boleh lah. Jadi pemirsa, yang jelasnya batang kerakap jangan Cakep. ditebang si batang timun bercakap kita Cakep. banyak bercakap. Elok kita dengarkan musik sambil minum. Nah, karena kenapa? Biar jangan tegang kali. Betul. Mari kita relakskan pikiran kita dengan biar mendengarkan enjoy ya kan. persembahan lagu dari silakan, RMB Adik. Band. Silakan. Iya, baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita belum puas, kita belum klimaks. Artinya masih banyak yang perlu kita ketahui. Tadi hanya baru katakanlah kulit-kulitnya aja, isinya macam mana? Mari kita tanyakan kembali. Cocok kamu Rasaji? Cocok kali Bang. Ah. Memang harus dipertanyakan apalagi nih mahasiswa ini pemikir kritis biasanya Harus. kan pasti punya Kalau pemikiran nggak kritis seperti bukan itu. mahasiswa namanya. Betul, setuju Bang. Ini dia. Nah makanya dari sini kita bertanya ini. Tadi kita sudah membahas satu case di mana Iya. kita sudah membuka sedikit nih Bang terkait dengan pola pikir mahasiswa terhadap ya yang isu yang saat ini berkembang di tengah pemilu 2024 nanti. Nah seperti apa nih peran mahasiswa terhadap pemilu 2024? Kalau dikatakan memang kita punya kontribusi besar, siapapun masyarakat Indonesia punya kontribusi besar untuk memajukan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Lantas seperti apa nih kira-kira dari adik-adik mahasiswa untuk menanggapi bagaimana sih sikap dan peran adik-adik untuk bisa ikut terjun dalam kesuksesan pemilu 2024? Mungkin saya mau ke Ramot terlebih dahulu, silakan Ramot. Tapi sebelum dijawab, Ya. kita juga mengajak pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kita cintai untuk melakukan dialog interaktif melalui kontak person atau kontak handphone atau kontak pesawat telepon 0811
6100386 ya. 0811 6100 386. Silakan kami nantikan. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana, Baik, ya. Ramon? Silakan. Peran mahasiswa itu sebenarnya sangat jelas ya, Pak. Artinya peran mahasiswa dalam menghadapi setiap konstelasi pemilu, mahasiswa itu punya peran besar. Ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa itu sering menyuarakan supaya elit-elit politik partai jangan melakukan kegaduhan. Sebab sekarang pertarungan-pertarungan orang partai itu sifatnya lebih dinamis karena ada satu pertarungan bukan hanya di lapangan, yaitu di media sosial. Ya. Di mana sudah banyak masyarakat di sana yang berinteraksi, melihat bagaimana bentuk capres ataupun yang orang-orang yang akan mau kita pilih. Seperti kayak di Instagram itu, Pak. Itu tiap hari kalau kita tengok reels, ada aja itu caleg-caleg itu yang apa ini kan, tengok-nengok yang pakai promo-promo itu kan. Artinya sudah ada tempat yang lebih cepat daripada kalau dulu kan biasanya di koran. Ya. Di apa itu dibuat jadi media, di pamflet-pamflet. Sekarang sasarannya udah media. Tetapi justru kekhawatiran kita adalah media yang ini akan melakukan penimbulan perpecahan. Makanya kawan-kawan mahasiswa selalu menyuarakan kepada elit-elit politik, jangan selalu berbicara tentang politik identitas. Politik identitas itu tidak pernah salah. Kalau salah digunakan hanya untuk menyerang, lalu menjatuhkan, itu pasti harus kita kerumusi hal-hal seperti itu kan, Pak. Nah, secara kompleks, secara nyatanya, kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu punya, kayak di DPP itu punya kelembagaan kepemiluan, tingkat representasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sekarang. Kita punya di situ, punya kajian-kajian di situ, lalu kita terjun ke lapangan, apa persoalan, dan kita juga selalu mengawal bagaimana kesiapan KPU dari DPS, DPSHP, sampai nanti mungkin akan DPT, daftar pemilih tetap. Tujuannya apa? Adalah supaya masyarakat juga tidak mempunyai hilangnya haknya untuk memilih. Baru mengawal hal seperti itu, mahasiswa harus terjun ke lapangan. Misalnya kayak di kita itu di komisariat Gemen Unimed misalnya, itu ada adik-adik kita di komisariat melakukan beberapa agenda-agenda rutin di sekitaran Pancing untuk bertanya dan berdiskusi sama masyarakat. Apa sih yang menjadi keluh masyarakat terhadap pemilu ini? Nah, saya menyambung omongan seperti yang Bapak sampaikan, mungkin memang ada sudah sifat apatis masyarakat kita. Mau siapapun caleg, mau siapapun presiden, tidak ada perubahan. Jadi bagi mereka adalah siapapun caleg dan siapapun presiden, yang penting aku besok makan. Nah, ini kan udah sangat berbenturan dengan sistem demokrasi kita. Padahal adalah biasanya kita sampai hari ini kita masih memakai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi bagaimana kalau misalnya rakyat ini yang dijadikan bahan, menjadi sebuah fondasi kita berbentuk sebagai sebuah negara, justru sudah sampai seapatis itu kan gitu, Pak. Nah, apakah ini pertanyaannya adalah apakah peraturan-peraturan yang sering melekat kepada masyarakat itu menindas? Apakah peraturan-peraturan yang melekat kepada masyarakat itu justru membuat mereka semakin miskin? Karena sampai sekarang Kota Medan juga masih banyak orang-orang gelandangan, apa yang lain segala macam, dan tentu ini harus jadi diperhatikan. Tetapi sama lah, Pak, tiap tahun atau tiap periode 2019, 2014 pasti ada itu caleg-caleg datang ke pinggir jalan memberikan apa segala macam. Bahkan sampai ada caleg bilang, ya saya udah habis banyak modal ini, jadi kalau apa ya saya di dalam untuk melakukan itu. Seperti ini banyak beberapa hal yang viral, bupati, salah satu bupati A lah kita bilang, iya, kan, Bupati ya? A, Gitu ya. pernah di media dia menyampaikan bahwa ya bagaimana saya mau jadi bupati, Iya. ketika saya menjadi bupati pengeluaran saya banyak, saya harus korupsi katanya kan gitu. Itu di depan media itu, Pak, disampaikan kan begitu. Itu saking ini sistem yang dibangun ini, makanya kita menginginkan elit-elit partai itu betul-betul paham, bukan sekarang lagi berbicara tentang kekuasaan yang menguntungkan kepada partai ataupun koalisi, tetapi harus betul-betul melihat arus bawah, masyarakat golongan-golongan bawah. Nah, mungkin itu. Tapi apakah pernah mahasiswa, karena kan beberapa periode yang lalu dalam pemilihan kepala daerah, salah satu kepala daerah, itu sempat stagnasi, masyarakat pemilihnya di bawah 30%. Dan menjadi pemenangnya secara elektabilitas, secara katakanlah akreditas
layak patut dipertanyakan. Apakah pernah mahasiswa memintakan kepada pemerintah, ya sorry ya, artinya kenapa? Masyarakat mahasiswa, ya bukan berarti masyarakat yang lain tidak peduli, harus peduli juga. Pernah memintakan supaya dibuat satu peraturan undang-undang apabila di bawah 30% pencapaian pemilu yang menjadi pemenang harus diulang. Karena peraturan PKPU kita siapa pemenang berapapun jumlahnya berarti legalitasnya mutlak. Padahal kalau secara utuh di bawah persentase yang diharapkan. Nah, jadi saya buka wacana sedikit, saya maaf ya bukan mengajari, artinya sebagai masyarakat mahasiswa harus memikirkan itu. Hal lain, ini pertanyaannya dua-dua ini. Ya. Sejauh mana kenetralan mahasiswa di dalam menghadapi pemilihan? Saya agak nakal, tapi jangan kalian ajar kesannya saya tendensius sama kalian, tidak ya. Namanya kita secara individu sebagai manusia, ada penawaran. Iki serba salah istilahnya. Nggak diterima payah, diterima pun jadi masalah. Karena terus terang begitu diterima, tahu mahasiswa yang lain bagianku mana. Betul, betul. Ini yang realita ya. Artinya bukan saya menjustis. Jangan pula nanti kalian perlesetkan kok gitu. Artinya ini aku menyampaikan yang realita terjadi. Memang secara segmen individu-individu, bukan kelembagaan. Mohon maaf. Nah, silakan adikku untuk mengklarifikasi hal itu. Nah, biar supaya Ramot gimana, kemudian Dani gimana. Nah, aku mau tengok kalian dua ini. Karena pasti kan akan ada ataupun ada ya kita nggak tahu ya, mana tahu nih. Pasti ada. Pasti ada ya. Suka tidak suka, Pasti tinggal ada. kebijakan kalian mau menerima atau tidak, kan itu, menolak atau tidak. Nah, kan itu. Kalau dibilang netral, gimana ya Pak? Sebenarnya kan gini, kalaupun mahasiswa itu harus terjun ke dalam dunia politik, itu adalah sikap. Iya. Tapi ketika kita diawali dari semester 1 nih berkuliah, diajari irama perguruan tinggi, agent of change, agent of control, dan agent of social, ini menjadi landasan kita. Bagaimana memperjuangkan kaum-kaum marhain, Ya, kaum-kaum orang kalangan bawah, betul. tanpa melibatkan pemikiran-pemikiran partai. Karena kita memang dulu diajarkan bahwa kalau kita sudah mengikuti arus berpartai, baru kita memikirkan bagaimana hidup secara praktis katanya. Ada ular di sana, ada buaya, apa Betul, segala macam betul. jenisnya. Nah kalau mahasiswa itu nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana berpikiran kritis, demokratis, radikal, tapi ranahnya ke baik gitu ya Pak. Baru bagaimana mahasiswa bisa terjun ke masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat bagaimana kan. Kalaupun misalnya di kader-kader kita bahkan sampai pernah dipergunakan untuk menjadi penyambung lidah kepala desa kepada masyarakat di situ, kepada desa itu. Fungsinya apa kalau misalnya kawan-kawan mahasiswa datang ke situ? Supaya orang yang mendampingi kawan-kawan masyarakat di sana tidak lagi orang-orang yang punya kepentingan pribadi, tetapi teman-teman mahasiswa yang punya peran andil di situ. Tapi kalau Bapak bertanya, apakah mahasiswa harus punya sikap netral? Pasti. Tetapi apakah mahasiswa tidak boleh mengikuti kontestasi politik di tahun 2024? Tentu bisa, juga tidak ada yang melarang. Betul. Tergantung masalah sikap. Kalau kami dari Gemini itu sudah jelas, tidak pernah mendukung siapapun, tidak pernah menyampaikan kepada siapapun. Dan hari ini, ya kalau kita berbicara tentang pemilu, tugasnya mahasiswa khususnya kawan-kawan dari Gemini Kota Medan adalah mengawal. Karena sudah di awal-awal ini, masih di tahun 2023, kita sudah ada gejolak Pak. Ya, Penundaan panas. pemilu, KPU yang dilaporkan di Ya. Pengadilan Jakarta Betul, Selatan. betul. Jadi ini harus dikawal terus. Kalau tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, apa risikonya? Anggaran sudah berkeluaran ini, segala macam dan yang lain. Ini harus jadi pertimbangan untuk kita. Makanya kalau ada nanti peraturan ini yang tidak sesuai yang menurut kita, ya seperti biasa, kalau secara mediasi dan audiensi tidak terrealisasi, kita melakukan ibadah, yaitu dengan cara turun atau aksi ke jalan Nah, untuk ini luar mengawal biasa. itu. Luar biasa. Jadi ya, artinya kemudian. kenapa? Saya hanya memancing, agak nakal tadi saya bilang kan. Betul, betul. Kenapa? Bagaimana netralnya mahasiswa? Mahasiswa itu tak perlu diajak netral. Ya. Artinya diajak kritis. Karena kenapa? Dia bukan TNI, Polri, dan ASN. Dia mahasiswa, dia bisa menentukan sikapnya. Betul. Aha. Setuju. Cuman saya hanya mancing nakal. Artinya nakal kenapa? Mengerti? Jadi jawaban siapa tadi enak.
kami harus mengawal. Tak peduli mau. Kalau seandainya secara persuasif tidak bisa, secara represif, tanda kutip represifnya kami ibadah lah pula turun ke jalan. Nah, ini luar biasa. Artinya itulah kritisnya mahasiswa. Pemikiran Kritisnya mahasiswa itu puncak daripada rasa tidak puas mereka adalah bersama-sama datang duduk indah menyampaikan visi di muka gedung perwakilan. Ah, kan itu kan. Saya mau perwakilan mana terserah lah, apakah DPRD, DPR RI atau itu hak maksudnya. Dan ini bagaimana Dan? Aku agak selembut nih naik ngajak Dani. Ini sedap nih. Baik, mengenai kenetralan. Sebentar, pertanyaannya sederhana. Netral tanda kutip. Apakah di Unimed udah mulai ada riak-riak? Baik. Ini perlunya Wah, ini agak semakin digas. mendalam Iya, ya. iya, iya. Ha. Baik, Saya mungkin deg-degan. mengenai kenetralan mungkin dulu lah Iya. mahasiswa. Kalau dibilang secara kelembagaannya mungkin wajib gitu Wajib. kan dia Ya. netral. Tapi Ya. secara person gitu kan, kita mahasiswa kan punya hak suara nih. Betul. Dan pasti kalau dalam pribadi maka kita tidak bisa gitu dikatakan netral. Pasti adalah calon-calon yang kita inginkan gitu. Jadi peran mahasiswanya itu di mana? Seperti kita tahu banyak gitu kan tadi yang disampaikan juga kejenuhan masyarakat dan apa. Nah, disitulah peran mahasiswa untuk mengedukasi gitu kan. Gak usah melulu yang luas gitu. Keluarga kita sendiri aja gitu kan. Kita edukasi. Apa pentingnya kita datang ke TPS gitu kan. Semakin banyak pemilih di TPS maka kecurangan itu semakin kecil. Kita banyak menemukan mungkin berita-berita gitu kan. Ada sisa-sisa apa yang dicoblosin atau bagaimana, itu bisa terhindari jikalau makin banyak seseorang yang datang ke TPS untuk mencoblos, maka surat suara, maka pasti suara-suara pasti yang ada di situ gitu kan. Nah, berarti mengenai Unimed apa ada tawaran dan segala macam, untuk saat ini saya bisa menjamin tidak ada gitu kan. Mau itu calon A, B, C, D, legislatif, eksekutif tidak ada gitu. Kami bisa dibilang mahasiswa ditawari A, B, D dan segala macam. Paling mungkin mahasiswa itu berkegiatan, mengundang dinas ini itu segala macam. Itu karena mungkin topiknya masuk gitu. Contoh misalnya ada seorang mahasiswa gitu kan, komunitasnya bicara masalah lingkungan hidup gitu kan. Pasti dia perlu orang kompeten dan punya data untuk membahas hal itu. Sebagai gitu kan. orang representatif yang sebagai narasumber. Iya. Walaupun notabene dia ikut dalam konstitusi politik ini sebagai peserta, tapi tidak sosok dia sebagai peserta calon bacalek, tapi sebagai narasumber yang berkompeten akreditasnya. Kita terbelakangkan itu karena kita kan butuh sip. kelembagaannya, Iya, bukan iya, sosok iya. pribadinya. Gitu. Gitu sih. Jadi intinya inilah enaknya. Aku mau lebih tajam, cuman gimana? Nanti kalau lebih tajam menjurus pula kan tak enak juga kan. Jangan, Bang. Secara estetika Pelan-pelan. harus kita jaga kan. Yang jelasnya apapun yang adik sampaikan, namanya mahasiswa, silakan kalian menentukan hak kalian. Tapi jangan kampanye di dalam kampus. Apapun Betul. sukanya, tetap undang-undang belum memperbolehkan. Tetap peraturan pemerintah belum membenarkan. Bagaimana kalau di luar pagar kampus dan di muka kampus, itu hak kalian. Nah, artinya untuk lebih tajam lagi nanti akan kita tanyakan. Tapi sebelumnya kita dengarkan musik berikut ini. Hei, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanallah. Udah sakit jantung Bang Munir aja ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lanjut Ji. Ya Allah. Baik pemirsa, makin sore, makin panas, makin mendidih. Yang jelasnya panas-panas jambu lah. Ya, kenapa? Jangan sampai kita minum obat 1 hari 3 kali. Tapi yang intinya untuk memanaskan dan untuk menghipuriakan dan untuk membangkitkan namanya pemilihan umum perlu ada kita pemanasan. Tapi bukan dipanas-panasi. Iya, betul. Ingat, pemanasan, tapi bukan dipanas-panasi. Banyak orang sekarang memanas-manasi. Nah, jadi kedua tokoh kita ini tokoh muda, punya talent yang luar biasa, punya semangat juang yang tinggi untuk kenetralan daripada pemilihan umum dan untuk suksesnya pemilihan umum. Apakah itu pemilihan legislatif, pilpres atau
kadaya pemilihan kepala daerah. Semuanya harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam untuk menciptakan kerja. Sekarang saya tanyalah dulu kepada Dani ya. Iya. Dan tadi saya udah sempat tanya bahwa saya kira artinya apapun bunyinya, apapun sikapnya, menginginkan mahasiswa itu jangan ada sosok individu orang yang mengkultuskan dirinya adalah dari caleg ini. Tanda kutip ya, gitu. Kenapa? Ini akan bisa menimbulkan perpecahan di kampus. Sebagai peraturan pemerintah sampai saat ini tidak membenarkan kampus sebagai ajang untuk berkampanye, kan begitu kan? Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, apa kira-kira katakanlah menu yang tepat agar semuanya dapat menerima dengan senang dan legowo secara ikhlas, tunduk secara sukarela. Ini dia. Dari akademisinya, dari ininya, nah, maunya dari lembaga kemahasiswaan yang mencetuskan itu. Jadi enak, walaupun mereka udah ngerti nih, petinggi-petinggi kampus ini. Tapi kadang-kadang ada yang coba-coba, kan gitu kan. Oke, silakan Dan. Baik, mungkin untuk mengenai hal itu agak cukup perlu kajian panjang gitu kan mengenai hal itu. Namun saat ini sih kalau saya berkaca gitu kan, hal-hal seperti itu di ranah kampus memang masih minim. Kita bisa tidak bilang bukan tidak ada, mungkin ada gitu kan. Cuman itu tolak ukurnya seperti saya bilang, ketika ada orang kampanye di kampus itu tidak efisien gitu kan. Tidak sangat efisien karena banyak elemen-elemen masyarakat daerahnya yang ada di kampus itu gitu kan. Perlu saya bilang ketika ada orang yang mencoba mungkin kampanye di kampus itu, secara kampusnya ya mungkin bisa dibilang keblundiran sendiri sama dia gitu kan, offset sendiri sama dia, kerugian sendiri sama dia, bumerang sendiri sama dia gitu kan. Oleh karena itu ya kami sendiri kalau di Unimed sendiri kami sangat menepis gitu, ada namanya bentuk bendera ataupun apa gitu ketika ada disebarkan di Unimed, bahkan di sekeliling Unimednya aja misalnya ada bendera partai itu kami usahakan itu tidak ada gitu, walaupun itu di luar Unimed gitu. Memang kan secara aturan tidak boleh radius 500 meter ada logo apapun, baik OKP, organisasi, parpol dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Itu peraturan Menteri Hukum, kalau nggak salah Menteri Hukum dan HAM dan Permendagri. Itu ada aturan main itu. Nah, itu artinya udah jelas kita sama-sama untuk melindungi itu, kita sama-sama untuk mengawal itu agar jangan terjadi kan. Khususnya kepada adikku Ramot, sebagai sekjen awak, pesan kepada mahasiswa Kota Medan apa kira-kira agar tidak diadakan sesuatu hal yang bersifat politik di kampus, tapi secara terbuka ya. Barangkali saya juga mau nitip satu pertanyaan nih Apa Bang, itu? kira-kira sebagaimana sih sikap untuk para mahasiswa dan juga gerakan-gerakan yang mahasiswa nih terkait dengan berlangsungan keterusan untuk 2 periode. Pasti kan saat ini ada beberapa calon-calon yang akan mencalonkan ke depan, periode ke depan gitu untuk 2 periode. Nah, pasti kan ini menyelipkan juga dengan jabatan-jabatan. Nah, kira-kira nih harapan dan juga sikap dari adik-adik berdua untuk menghadapi hal ini seperti apa? Mungkin Dan satu barangkali lagi, sekalian ini closing statement. Oke, cocok Bang. Ini Biar enak kita pastinya masuk sekali deh ya. Iya. Baik, silakan deh. Mungkin himbauan juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada ya. Khususnya masyarakat kampus. Betul sekali. Ya, silakan Ramot. Ya, untuk yang pertama itu tentang untuk mahasiswa di Kota Medan kan gitu kan. Kepada teman-teman sepergerakan bahwa hari ini kita harus tetap menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi itu, di mana kita harus betul-betul mengingat perjuangan mahasiswa itu bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya di dalam kampus, tapi ada satu bidang akademik yang tidak diajarkan, yaitu turun membasis kepada masyarakat. Itu harus tetap kita lakukan. Dan mahasiswa harus bisa menjadi tempat aduan dan laporan oleh masyarakat kepada mahasiswa, karena itu adalah fungsi mahasiswa, seperti Tridharma perguruan tinggi tadi. Nah, untuk juga teman-teman mahasiswa Kota Medan, bantulah masyarakat untuk menggiring mana calon yang harus lebih baik. Kalaupun memang harus memilih ke situ. Atau bantulah masyarakat supaya bisa menggunakan hak pilihnya secara baik dan Luar biasa.
Artinya kenapa? Penyampaian yang cerdas, bantulah masyarakat. Jangan sampai kehilangan hak pilihnya untuk menuju TPS. Artinya jangan sampai juga dia tidak memilih. Dani, sebagai closing statement. Ya, Jadi silakan. waktu kita ini, Nyampe ya. Iya. Silakan. Baik, mungkin saya pribadi gitu kan, pribadi dan mewakili kalangan mahasiswa juga Unimed, teman-teman semuanya, marilah mungkin kita mengedukasi juga orang-orang di rumah kita dulu, baru di lingkungan kita, bagaimana pentingnya untuk betul-betul kita datang ke TPS, memilih calon-calon yang memang gagasan dan capaian yang diinginkan dia di negara ini betulan menjadi suatu kemaslahatan untuk kita semua, bukan atas kepentingan elit ini gitu kan. Kita jadikan gagasan-gagasan kita itu kita tuangkan dan kita sampaikan ke semua keluarga bahkan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Artinya biasa. ingat, Iya. hak pilih itu adalah ibadah. Ini dia. Kita awali dari rumah kita, tetangga kita, baru rangkumlah orang untuk datang ke TPS. Tapi ingat, ibadah jangan juga tinggalkan. Ini luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda yang cerdas akan menjadi regenerasi bangsa ini. Melalui pemilihan umum 2024, semua kita punya hak pilih, semua kita memberikan pilihan kita untuk kesuksesan pemilihan umum. Tapi jangan lupa, hindari propaganda, hindari perpecahan, siapapun memilih, siapapun yang dipilih, artinya sukses pemilu, jangan propagandakan sehingga kita hilang silaturahmi. Saya Haji Munir Nasution Dan beserta saya Ma. Ziva Zahrianis Nah. ya, pastinya akan hadir kembali di setiap Senin sampai dengan Jumat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Markombur dan kita akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan persembahan lagu dari rekan kita RME Band. Silakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.